Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sakti Pesuami. Saya dari kelas MA21B02 dengan nomor induk mahasiswa 112110379 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko. Saya akan mempresentasikan soal-soal dari mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko. Untuk poin pertama yaitu terintegrasi. Terintegrasi adalah manajemen risiko menjadi bagian dari semua sumber aktivitas perusahaan. Yang kedua, terstruktur dan terorganisasi. Dalam upaya menerapkan sistem manajemen risiko, setiap proses atau tahapan harus terstruktur dan terencana dengan baik. Yang ketiga, dapat disesuaikan. Bisa disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan ataupun tujuan. Yang keempat, inklusif. Pandangan dan persepsi dari petinggi perusahaan akan menjadi pertimbangan dalam perumusan sistem manajemen risiko. Yang kelima yaitu dinamis. Risiko bisa berubah sesuai dengan konteks internal dan eksternal perusahaan. Karenanya, manajemen risiko juga harus memiliki prinsip dinamis agar bisa mendeteksi, mengantisipasi, serta merespon perubahan dengan cepat dan tepat. Yang keenam, informasi terbaik tersedia. Perusahaan pasti membutuhkan banyak data, baik itu data masa sebelumnya, saat ini, ataupun harapan dan target masa depan. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Penerapan sistem manajemen sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku manusia dan budaya kerja yang ada pada organisasi tersebut. Dan yang terakhir, peningkatan berkelanjutan. Sesuai dengan konsep Plan, Do, Check, Connection atau ODCA, dari penerapan sistem manajemen ini pasti akan ada perbaikan berkelanjutan. Hingga akhirnya ini bisa menjadi standar baru bagi perusahaan guna meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko terdiri atas yang pertama, pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat, alokasi sumber daya. Dan yang kelima, penyiapan komunikasi dan konsultasi. Proses manajemen risiko. Identifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen risiko perusahaan harus melakukan penilaian tentang kemungkinan risiko yang akan timbul, risiko internal maupun eksternal. Yang kedua, bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini, risiko sudah dapat diidentifikasi dengan baik. Anda sudah bisa mengetahui ciri-ciri dan penyebab timbulnya risiko. Yang ketiga, analisis. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan dengan sangat teliti untuk menemukan efek yang akan timbul dari risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, memutuskan suatu alternatif. Setelah melakukan alternatif terhadap banyak alternatif, langkah selanjutnya yaitu adalah memutuskan satu alternatif. Dibutuhkan pengambilan keputusan yang baik agar dapat memilih alternatif pemecahan masalah dengan tepat. Yang kelima, melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, manajer perusahaan telah mengeluarkan surat keputusan dan juga anggaran biaya yang dibutuhkan. Yang keenam, mengontrol alternatif yang dipilih. Agar alternatif yang dipilih berjalan dengan baik, maka harus dilakukan tindakan pengontrolan dengan melakukan kontrol yang akan membantu jika terjadi kekurangan. Pada materi berikutnya yaitu risiko. Risiko adalah suatu kepastian dari ketidakpastian. Artinya segala sesuatu pasti mengandung risiko, tetapi jenis dan tingkatnya mungkin berbeda. Risiko yang suatu kondisi yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah usaha guna menghindari risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Risk appetite. Risk appetite adalah sebuah hal yang dapat dilakukan dengan mudah. Pasalnya, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi jumlah. Biasanya tingkat selera akan ditentukan berdasarkan jumlah sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Risk tolerance. Risk tolerance adalah tingkat variasi yang dapat diterima dengan relatif terhadap tujuan tertentu, dan paling baik diukur dalam satuan yang sama dengan digunakan untuk mengukur tujuan yang terkait. Toleransi risiko yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Dalam menetapkan toleransi risiko, mempertimbangkan pentingnya masing-masing tujuan yang terkait dan menyelaraskan toleransi risiko dan risk appetite. Selanjutnya yaitu Key Risk Indicator. Key Risk Indicator adalah metrik kuantitatif yang ditentukan oleh perusahaan
untuk memberikan sinyal awal tentang peningkatan eksposur risiko yang mungkin menandakan pentingnya suatu tindakan. Identifikasi risiko adalah suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Beberapa identifikasi risiko. Yang pertama, brainwriting. Selanjutnya, melakukan wawancara, melihat masa lalu untuk melihat masa depan, membuat risk breakdown structure, dan mengukur risiko, melakukan prioritas risiko, menentukan unit risiko, dan mengelola risiko. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Analisis risiko adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu untuk mencapai tujuan. Teknik ini juga membantu menentukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan faktor-faktor itu terjadi dan mengidentifikasi tindakan yang berhasil menangani kendala-kendala yang berkembang. Evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko tersebut dengan mengacu pada kriteria risiko. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisa risiko tersebut. Mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Inherent risk. Inherent risk merupakan risiko salah saji pada suatu saldo atau akun atau golongan transaksi dengan asumsi tidak dapat pengendalian. Residual risk. Residual risk adalah tingkat eksposur risiko yang tersisa setelah menerapkan kontrol yang direkomendasikan, termasuk langkah pengendalian dalam suatu tanggapan terhadap risiko. Kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan KOSO tahun 2017. KOSO 2017 telah melihat bagaimana sebuah peraturan manajemen perusahaan perlu pengelolaan yang dapat beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang terus mengalami perubahan, sebagai tindakan awal untuk mampu meningkatkan taraf kualitas dan kapabilitas perusahaan secara jangka panjang. Kerangka kerja manajemen berdasarkan KOSO 2017. Yang pertama, governance and culture. Governance and culture terdiri atas 5 poin. Yang pertama, exercises board risk oversight. Yang kedua, establishes operating structures. Yang ketiga, defines desired culture. Yang keempat, demonstrates commitment to core value. Dan yang terakhir, attracts, develops, and retains capable individuals. Governance and culture. Tata kelola yang handal dan memadai akan membantu menentukan langkah perusahaan ke depan dengan memperkuat pentingnya sebuah kegiatan yang berlangsung, serta menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan. Poin yang kedua yaitu strategi and object setting. Pada strategi and object setting ada 4 poin penting. Yang pertama, analysis business context. Yang kedua, defines risk appetite. Yang ketiga, evaluates alternative strategies. Dan yang keempat, formulates business objectives. Pengelolaan risiko perusahaan, strategi, dan pengaturan tujuan objek merupakan bagian dari proses penyusunan strategi perencanaan ke depan. Risiko dapat tercipta pada setiap strategi yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan, di mana dalam pelaksanaan strategi tersebut pasti akan melekat berbagai jenis risiko yang dapat terjadi, sehingga pada saat mempraktikkan strategi tersebut juga berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Pada poin selanjutnya yaitu performance. Performance terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama, identifies risk, assesses severity of risk, prioritizes risks, implements risk responses, dan yang terakhir,
Develop portfolio view. Pada poin performance, risiko yang berpotensi untuk dapat berdampak kepada kesuksesan pengimplementasian strategi baru ditinjau ulang secara seksama dan dilakukan penilaian untuk diminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi. Review and revision. Review and revision terdiri dari 3 poin penting, yaitu yang pertama, assess substantial change. Yang kedua, review risk and performance. Dan yang ketiga, pursues improvement in enterprise risk management. Perusahaan dapat menganalisis dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dan sedang berjalan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan berbagai faktor risiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa mendatang. Dan poin yang terakhir yaitu information, communication, and reporting. Yang pertama, leverages information and technology. Yang kedua, communication risk information. Dan yang terakhir, reports on risk, culture, and performance. Pada komponen terakhir, perusahaan yang telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan perlu membuat pelaporan yang menjabarkan seluruh informasi terkait dengan proses yang berjalan, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian risiko sebagai tindakan untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan secara berkala dan berkelanjutan, di mana hasil laporan tersebut akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga hasil informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Pada materi selanjutnya yaitu kerangka kerja manajemen risiko dari ISO 31000 2018. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Yang kedua, integrasi. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, desain. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, dan struktur. Cakupannya yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. Yang keempat, implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dalam manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan diterapkan. Poin yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur dan menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, poin selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, perbaikan. Perbaikan dalam kerangka manajemen risiko terdiri atas adaptasi dan perbaikan sinambung. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Suatu organisasi dapat beradaptasi dengan melihat perubahan baik lingkungan internal dan eksternal. Perbaikan sinambung adalah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Risiko positif dan risiko negatif. Risiko positif adalah konsep baru peluang kejadian yang akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan. Risiko negatif adalah peluang suatu kejadian yang dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko mengikuti kejadian risiko individu dan risiko secara keseluruhan untuk dipahami dan dikelola secara proaktif sehingga berhasil secara optimal dengan meminimalkan ancaman dan memaksimalkan peluang. Baiklah teman-teman, kita telah sampai pada bagian akhir presentasi, dan selama presentasi tadi saya telah menyampaikan beberapa bagian-bagian dan poin-poin penting dari manajemen risiko bisnis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.